Baik, selamat pagi Pak Yosef dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 golongan B2, Praktikum Pelayanan Informasi Obat, akan memberikan edukasi mengenai dagu sibu sediaan special device. Baik, langsung saja kita mulai. Halo teman-teman, perkenalkan kami apoteker dari Rumah Sakit Bakti Yogyakarta yang dalam rangka memperingati Hari Apoteker Sedunia ini, kami akan melaksanakan penyuluhan mengenai pemakaian special device dari beberapa obat. Sebelumnya, perkenalkan saya Apoteker Angel sebagai moderator pada acara penyuluhan ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama melangsungkan acara penyuluhan mengenai pemakaian special device secara online. Saya juga ingin mengucapkan kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan pada pagi hari ini. Mengenai rangkaian acara penyuluhan yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu acara pertama, penyuluhan ini akan dibuka dengan doa dan dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua acara penyuluhan. Yang kedua, penyuluhan mengenai special device yang terdiri dari penyuluhan penggunaan inhaler, kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan mengenai penggunaan insulin pen, dan penyuluhan mengenai penggunaan salep mata. Lalu, acara yang terakhir adalah penutup. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk komen pada kolom komentar yang ada di YouTube ini. Baik teman-teman, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa saya persilakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Acara Penyuluhan Special Device kepada Apoteker Kusuma selaku Ketua Acara, saya persilakan. Halo Apoteker Kusuma, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, apakah sekarang suara saya sudah terdengar? Ya, sudah bisa terdengar Apoteker Kusuma. Baik, Angel selaku moderator. Jadi sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktunya juga untuk menjadi pemateri pada kesempatan hari ini. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman dari Universitas Sanata Dharma, Fakultas Farmasi, atas waktunya karena telah bersedia untuk ikut serta dalam acara edukasi pada hari ini. Saya berharap teman-teman sekalian sedang dalam keadaan sehat walaupun sedang pandemi begini ya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai special device dari beberapa obat yang akan disampaikan oleh apoteker dari Rumah Sakit Bakti Yogyakarta. Harapannya dari penyuluhan ini, teman-teman sekalian dapat memahami mengenai obat-obat yang memiliki teknik penggunaan yang khusus atau disebut juga dengan special device dengan penerapan dagu sibu. Dengan baik dan mengingat salah satu peran apoteker untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan obat dengan special device secara tepat sehingga diperoleh outcome terapi yang diharapkan. Untuk itu saya berharap juga teman-teman yang mengikuti
penyuluhan pada hari ini yang kelak akan menjadi apoteker dapat menyimak dengan baik. Nah, begitu sambutan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk sambutan dan pengantar yang telah disampaikan oleh Apoteker Kusuma selaku Ketua Acara Penyuluhan. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pembahasan mengenai beberapa obat dengan special device yang meliputi swing inhaler, kemudian insulin pen, dan dilanjutkan dengan salep mata yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri kita yang merupakan apoteker dari salah satu rumah sakit yang ada di Yogyakarta. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Apoteker Indah dan rekan saya Apoteker Kusuma, Apoteker Devi. Maaf, maksud saya Apoteker Kusuma. Saya agak lupa, maaf nama-nama teman-teman saya. Maklum, sudah lumayan tua. Jadi pada kesempatan hari ini saya dan teman saya Apoteker Kusuma akan menjelaskan mengenai dagu sibu. Nah, apa sih dagu sibu itu? Dagu sibu itu adalah nanti lebih jelasnya nanti dijelaskan sama Kusuma. Jadi dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan nih kepada teman-teman. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa tuh swing inhaler? Mungkin kurang apa teman-teman mungkin jarang mendengar nih kata-kata swing inhaler begitu ya. Jarang mendengar kata swing inhaler. Biasanya kan mungkin teman-teman lebih sering mendengar kata inhaler kan, biasa dipakai sama orang-orang yang menderita asma. Nah, sebenarnya swing inhaler itu juga salah satu special device untuk penderita asma. Jadi swing inhaler itu merupakan dry powder inhaler atau DPI yang berfungsi sebagai alat inspiratory flow driven portable yang menghantarkan formulasi dari serbuk kering melalui obat inhalasi ke dalam paru-paru. Nah, jadi pada saat seseorang pasien asma itu menggunakan si swing inhaler, jadi kan nanti di dalam swing inhaler itu terdapat serbuk zat aktif dari obat asma tersebut. Nah, pada saat dia dihirup, itu nanti obat tersebut akan masuk ke dalam paru-paru dan bekerja sesuai dengan mekanismenya. Lalu seperti apa sih cara mendapatkan dan menggunakan dari swing inhaler itu sendiri? Nanti teman saya Kusuma akan menjelaskan penggunaannya. Kepada Kusuma saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan saya, Apoteker Indah, yang telah memberikan penjelasan singkat mengenai swing inhaler ini. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Sudah, Apoteker Kusuma. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebelumnya rekan saya, Apoteker Indah, telah menyinggung tentang dagu sibu. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam dunia kefarmasian mengenal istilah dagu sibu. Apa itu dagu sibu? Jadi dagu sibu adalah dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, dagu sibu ini berlaku bagi semua obat, tidak terkecuali dengan swing inhaler ini ya teman-teman. Lalu bagaimana cara mendapatkan swing inhaler? Nah, swing inhaler ini yang merupakan special device dapat teman-teman peroleh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, apotek, dan juga puskesmas. Nah, dalam mendapatkan swing inhaler ini diperlukan resep dokter ya teman-teman. Jadi harus dengan resep dokter dan tidak bisa didapatkan secara sembarangan begitu. Lalu, mohon maaf. Lalu, bagaimana cara untuk menggunakan swing inhaler ini? Nah, sebelum kita masuk ke cara penggunaan swing inhaler ini, perlu saya sampaikan bahwa swing inhaler ini memiliki beberapa bagian. Nah, ada bagian mouthpiece-nya yang terletak di bagian atas, lalu ada bagian penutup transparannya, lalu juga nanti akan terlihat bagian penunjuk dosisnya. Nah, jadi penunjuk dosis ini merupakan indikator yang menunjukkan bahwa swing inhaler ini tersisa berapa dosis begitu. Lalu juga ada bagian dari swing inhaler ini, badan swing inhalernya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke cara penggunaan swing inhalernya ya. Jadi yang pertama itu buka
dan lepaskan penutup transparan dari swing inhaler. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa melihat leaflet yang sudah ditampilkan ya di layar. Nah, setelah teman-teman membuka tutup transparan dari swing inhaler, kocok swing inhaler ini dalam posisi horizontal. Jadi dalam posisi seperti ini ya, dikocok 3-4 kali saja teman-teman. Nah, lalu teman-teman dapat mengklik badan swing inhaler ini 1 kali sampai terdengar bunyi klik begitu. Nah, lalu hembuskan nafas kuat-kuatnya melalui mulut. Nah, ketika menghembuskan nafas melalui mulut ini, teman-teman harus menjauhkan swing inhaler ini dari area nafas teman-teman. Jadi dijauhkan seperti ini, baru teman-teman keluarkan nafas dari mulut, begitu ya. Lalu teman-teman setelah menghembuskan nafas sekuat-kuatnya, teman-teman masukkan mouthpiece ke dalam mulut. Jadi pada bagian mouthpiece itu, teman-teman masukkan ke dalam mulut. Dan perlu diperhatikan bahwa mouthpiece ini tidak boleh tertutup atau terhalang oleh lidah teman-teman. Nah, jadi bisa diletakkan di antara gigi teman-teman, lalu setelah itu teman-teman bisa mengatupkan kedua bibir teman-teman, bibir atas dan bibir bawah, mengatup swing inhaler ini, begitu. Lalu setelah itu, teman-teman tarik nafas sekuat-kuatnya melalui mulut. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjauhkan swing inhaler ini, tahan nafas teman-teman selama 10 detik. Nah, teman-teman bisa menghitungnya seperti ini hingga 10 detik ya, begitu. Lalu kemudian hembuskan nafas perlahan. Nah, setelah itu tekan swing inhaler 1 kali sampai terdengar bunyi klik. Nah, jadi setelah teman-teman menggunakan swing inhaler, buat swing inhaler itu kembali ke posisi semula. Jadi dengan menekan badannya, lalu hingga terjadi itu. Nah, pasang kembali penutup transparan swing inhaler, atau jika dosis lain diperlukan, dapat mengikuti langkah yang dari mengocok swing inhaler hingga teman-teman mengklik swing inhaler kembali, begitu. Nah, begitu cara untuk mendapatkan swing inhaler dan cara menggunakan swing inhaler dengan baik dan benar. Mengenai cara penyimpanan dan juga cara pembuangan swing inhaler akan disampaikan kembali oleh rekan saya, Apoteker Indah. Untuk Apoteker Indah, saya persilahkan. Baik, terima kasih Apoteker Kusuma. Selanjutnya mengenai cara penyimpanannya. Nah, swing inhaler ini sebaiknya disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius dan kering. Kenapa sih harus disimpan di tempat yang kering? Karena udara yang lembab itu dapat mengakibatkan serbuk dalam swing inhaler ini nanti menggumpal. Nah, terus juga untuk penyimpanannya itu hindari penyimpanan swing inhaler dari sinar matahari langsung. Lalu setelah kita menggunakan swing inhaler itu, bagian dari mouthpiece swing inhaler-nya itu harus segera dibersihkan menggunakan tisu atau kain yang kering. Jadi kita nggak boleh menggunakan pakai tisu atau kain yang basah ya teman-teman, apalagi dibilas pakai air, itu nggak boleh. Juga swing inhaler ini harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Lalu mengenai cara pembuangannya. Nah, yang pertama, untuk membuang swing inhaler ini, kita harus melepaskan label atau etiket yang tertera pada swing inhaler. Jadi kan di swing inhaler itu pasti ada labelnya kan, entah dosis atau apapun itu harus dilepas. Jadi benar-benar pure kosong swing inhaler itu nggak ada label-labelan. Terus yang kedua, bawa swing inhaler ke rumah sakit, puskesmas, atau apotik tempat teman-teman mendapatkan swing inhaler tersebut. Dan serahkan swing inhaler tadi pada apoteker untuk dibuang secara aman. Nah, yang terakhir, jangan pernah melubangi atau membakar swing inhaler ya teman-teman. Sekian mengenai dagu ibu dari swing inhaler. Bila ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Semoga teman-teman sehat selalu dan agenda selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya, Dokter Apoteker Indah dan Apoteker Kusuma. Nah, teman-teman, materi yang telah dijelaskan tadi sangat bermanfaat ya untuk teman-teman. Siapa tahu nanti ada keluarga, kerabat, atau teman yang masih bingung dan kesulitan menggunakan swing inhaler. Jadi, bisa teman-teman bantu untuk memberikan penjelasan karena sudah diberikan materinya pada hari ini. Nah, baik, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai insulin pen yang akan disampaikan oleh
apoteker Jessica dan apoteker Sharon. Kepada apoteker yang bertugas, saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Apakah teman semua masih semangat? Semoga teman-teman semua masih tetap semangat untuk mengikuti penyuluhan hari ini ya. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbicara di tempat ini. Senang sekali rasanya saya diberikan kesempatan ini untuk dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Apoteker Jessica. Saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Bakti Sosial. Pada pagi hari ini saya akan memberikan edukasi mengenai penggunaan insulin pen dan penerapan dagu sibu. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah pernah mendengar apa itu insulin pen, ataukah ada yang tahu kegunaan insulin pen itu seperti apa? Belum, Bu. Wah, banyak ya dari teman-teman yang belum mengetahuinya, maka di sini saya akan membantu menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai insulin pen. Kita akan mulai dengan apa sih itu insulin? Jadi insulin merupakan hormon yang terbentuk secara alami dan diproduksi oleh pankreas. Insulin dibutuhkan untuk mengangkut gula dari darah ke dalam sel-sel tubuh yang kemudian digunakan untuk menghasilkan energi. Nah, pada beberapa orang mereka akan memerlukan tambahan insulin dari luar untuk membantu kerja insulin yang seharusnya terjadi secara alami pada tubuh mereka. Hal ini disebut dengan terapi insulin. Nah, insulin ini sering digunakan pada penderita penyakit DM, di mana DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolit dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin maupun kedua-duanya. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan, diabetes itu terbagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Nah, terapi insulin ini juga terbagi menjadi beberapa jenis tergantung lama dari efek kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, untuk jenis insulin itu terdapat rapid acting yang biasanya digunakan 5-15 menit sebelum makan. Kemudian ada short acting yang digunakan 30 menit sebelum makan, dan intermediate yang digunakan umumnya 1 kali sehari, dan kemudian yang terakhir ada long acting yang digunakan pada umumnya 1 kali sehari pada waktu yang sama. Sekian pemaparan dari saya. Untuk pemaparan selanjutnya mengenai dagu sibu akan dilanjutkan oleh apoteker Sharon. Kepada apoteker Sharon, saya persilakan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, apoteker Sharon. Oke, baik. Jadi, halo teman-teman semua, perkenalkan saya Apoteker Sharon. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Apoteker Jessica tentang insulinnya. Jadi tadi teman-teman sudah mendapatkan penjelasan singkat ya tentang insulin yang berkaitan dengan penyakit diabetes mellitus. Nah, jadi di sini saya kebagian tugas untuk menjelaskan mengenai penerapan dagu sibu dari insulin pen. Nah, sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh apoteker Kusuma tentang apa itu dagu sibu, dapatkan, gunakan, simpan, dan juga buang. Jadi kalau saya di sini, saya mau menjelaskan tentang penggunaan insulin pen. Nah, teman-teman, agar penyuluhan ini bisa berjalan dengan lancar, jadi dimohon teman-teman untuk menyimak. Dan kalau misalnya ke depannya saya mengatakan insulin pen, itu artinya alat yang digunakan untuk mengatasi diabetes mellitus seperti itu, dan obat ini digunakan dengan cara disuntikan ke bagian tubuh, jadi bukan diminum ya. Jadi teman-teman bisa lihat di leaflet yang sudah kami tampilkan di layar juga. Jadi nanti itu yang di bagian bawah, yang bagian agak bening-bening itu adalah tempat insulinnya. Jadi misalnya andaikan saja ini adalah insulin ya teman-teman. Jadi nanti di bagian sini itu, maksud saya yang bagian ini itu bagian tempat insulinnya, terus yang di ujung sini itu bagian jarumnya. Lalu kemudian ada yang bagian putih-putih itu di bagian atas
di bagian atas yang sebelah sana kakak operator yang yang itu adalah tempat untuk melihat skalanya. Jadi skalanya itu bisa dijadikan sebagai indikator untuk melihat dosis seperti itu. Lalu di bagian paling ujungnya yang di sini itu bisa digunakan untuk memencet. Jadi nanti ketika teman-teman akan menyuntikkan insulinnya ke dalam tubuh, itu teman-teman bisa menekan bagian tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita mulai untuk mendapatkan insulin pen ini sendiri itu tentunya harus di apotek teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa, wah saya kayaknya kadar gulanya tinggi nih, saya mau beli insulin ke apotek, terus teman-teman datang cukup datang ke apotek, permisi Mbak, saya mau beli insulin, itu pasti tidak akan diberikan oleh siapapun yang bertugas menjaga di apotek itu, karena untuk mendapatkan insulin pen ini harus menggunakan resep dokter, seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan diperjualbelikan. Lalu untuk penggunaannya, bagaimana sih cara menggunakan insulin pen itu sendiri? Nah, jadi di sini kita bisa lihat bersama di leafletnya agar teman-teman bisa lebih mudah ya untuk mengikutinya. Jadi langkah pertama itu periksa tanggal kadaluarsa dan bentuk fisik. Ya, jadi pentingnya teman-teman untuk memeriksa terlebih dahulu tanggal kadaluarsa dan bentuk fisik dari obat yang akan teman-teman gunakan. Kalau misalnya sudah melewati tanggal kadaluarsa atau sudah terjadi perubahan bentuk fisiknya itu seperti apa sih? Nah, perubahan bentuk fisiknya itu kalau misalnya teman-teman sudah memposisikan alat ini untuk siap digunakan, namun ternyata isi dari insulinnya itu ternyata warnanya tetap keruh atau mungkin terdapat gumpalan. Nah, itu sebaiknya insulinnya tidak digunakan lagi karena ditakutkan itu telah terjadi perubahan dan bisa menyebabkan hal yang merugikan kalau misalnya teman-teman gunakan. Jadi sebaiknya dibawa kembali ke apotek dan dikonsultasikan dengan apoteker, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua, oh ya teman-teman, lalu di sini juga saya mau menjelaskan kepada teman-teman bahwa saat pertama kali teman-teman menggunakan insulin pen ini, insulin pennya disimpan di lemari es. Jadi kalau misalnya teman-teman habis menebus resepnya itu misalnya pada siang hari, terus ternyata teman-teman mendapat resep dokter itu penggunaannya pada malam hari. Nah, teman-teman saat pulang ke rumah itu bisa disimpan dulu di lemari es. Nanti saat akan digunakan, baru teman-teman mengeluarkan dari kulkas lalu didiamkan dulu di suhu ruangan seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman bisa menggulung-gulung bagian bagian yang ada insulinnya, maksudnya yang sebelah sini yang ada insulinnya itu digulung-gulung seperti ini. Nah, itu untuk membantu menyamakan suhu ruang seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian oh ya teman-teman, di sini juga saya mau mengingatkan bahwa sebelum teman-teman melaksanakan hal tersebut, teman-teman harus memastikan bahwa tangan teman-teman itu bersih. Jadi harus cuci tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah digulung-gulung seperti ini, teman-teman bisa membersihkan bagian tempat jarum dengan alkohol swab di bagian sini teman-teman. Jadi di bagian tempat jarumnya itu dibersihkan dengan alkohol swab. Lalu langkah yang ketiga itu putar jarum dan lepaskan penutupnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa membuka segel jarumnya. Jadi jarumnya itu terpisah, dibuka segel jarumnya dan dipasangkan jarumnya itu ke bagian insulin pennya di atas sini. Lalu setelah itu teman-teman bisa memutar sebanyak 1-2 unit dosis di bagian sini teman-teman. Nah, setelah diatur dosisnya 1-2 itu bisa disuntikan ke udara seperti ini. Nah, hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa alat insulin pennya ini bisa bekerja dengan baik seperti itu ya teman-teman. Selain itu penggunaannya juga bertujuan untuk menghilangkan apabila terdapat gelembung udara di dalam insulin pen. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian perlu diulangi sampai aliran insulinnya itu stabil untuk keluar seperti itu. Lalu kita masuk ke tahap selanjutnya adalah pilih dosis sesuai resep. Nah, jadi seperti yang tertera di leaflet teman-teman itu selanjutnya setelah memastikan bahwa insulin pen ini sudah bisa bekerja dengan baik, teman-teman mengatur dosis sesuai dengan resep teman-teman. Misalnya sebanyak 10 unit. Nah, jadi teman-teman memutar sampai di skalanya itu tertera angka 10. Nah, teman-teman perlu memperhatikan dengan baik karena
kalau misalnya kita memutar skalanya itu tidak tepat, kalau misalnya kekurangan, berarti kan nanti obatnya itu tidak bisa memberikan efek yang maksimal. Jadi kerjanya itu tidak maksimal. Sedangkan kalau misalnya dosisnya terlalu berlebihan, nanti malah memberikan efek yang berlebihan juga. Nanti malah menyebabkan penurunan kadar gula darah yang berlebihan. Nanti malah jadi hipoglikemi, seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, bersihkan bagian yang disuntik dan lakukan penyuntikan. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman menyuntikkan insulin pen ini, teman-teman harus membersihkan bagian yang teman-teman akan suntikan menggunakan alkohol swab. Nah, tempat penyuntikannya itu disarankan di bagian yang mengandung banyak lemak, seperti di lengan, perut, dan juga di bagian paha. Namun kalau saya pribadi, saya menyarankan untuk penyuntikan di bagian perut, karena di bagian perut itu mudah dijangkau dan juga sehingga karena mudah dijangkau, jadi nanti pengaplikasiannya akan lebih mudah, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah membersihkan, nanti dicubit di bagian yang akan disuntikan. Jadi misalnya anggap saja ini itu paha ya teman-teman. Maksud saya perut, ini bisa dicubit seperti ini. Lalu setelah dicubit itu, teman-teman bisa menyuntikkan ini, jadi disuntikan dulu ke dalam, pastikan dulu bahwa jarumnya itu sudah masuk, baru teman-teman menekan tombol yang ada di ujung pennya secara tegak lurus, seperti itu teman-teman. Nah, setelah disuntikan, ditahan dulu ya teman-teman sebanyak 5 detik. Nah, penahanan ini bertujuan agar untuk memastikan bahwa semua insulin itu sudah masuk dengan sempurna di bagian tubuh yang kita suntikan, seperti itu. Karena kan kayak sayang-sayang tuh loh teman-teman kalau misalnya kita menyuntikkan terus ternyata ada insulin yang terbuang percuma, padahal kan harga insulin pen ini juga mahal, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keenam, lepaskan jarum dari area yang disuntiknya. Jadi setelah disuntikkan, teman-teman bisa melepaskan. Jadi setelah ditunggu tadi 5 detik, bisa dilepaskan, terus ditarik jarum dari tempat penyuntikannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menutup bagian jarumnya, lalu dilepaskan dari insulin. Nah, kemudian jangan lupa khusus yang tahan akan tusukan. Lalu si insulin pennya ini bisa disimpan di daerah yang di daerah suhu ruangan, maksud saya. Jadi tidak perlu disimpan lagi di kulkas, seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman sudah selesai bisa mencuci tangan setelah menggunakan insulin. Nah, kemudian di sini saya juga mau memberitahu teman-teman beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang penggunaan insulin pen ini. Jadi ada insulin pen yang itu dia sekali pakai dan harus disimpan pada suhu ruangan setelah digunakan, dan biasanya baik digunakan selama 10, 14, 28 atau 42 hari. Itu tergantung dari jenis insulinnya. Kemudian teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa teman-teman harus memeriksa tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik dari insulinnya itu. Kemudian teman-teman perlu kita tekankan lagi bahwa penggunaan insulin pen ini bersifat individu. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman punya kerabat atau teman ataupun keluarga yang mungkin memiliki keluhan yang mirip sama yang teman-teman alami. Nah, itu tidak boleh diberikan insulin pen ini karena bisa saja penyakit yang ternyata diderita oleh kerabat teman-teman itu berbeda sama yang teman-teman alami, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kerabat teman-teman mengalami keluhan itu bisa disarankan untuk dikonsultasikan ke tenaga medis, tenaga kesehatan, seperti itu teman-teman. Terus juga di sini penggunaan insulin pen ini tidak boleh dilakukan secara berulang pada tempat yang sama. Kenapa? Karena kalau misalnya dilakukan di tempat yang sama secara berulang, nanti bisa menyebabkan jaringan parut. Nah, jaringan parut itu seperti kayak ada luka kayak gitu, teman-teman. Nah, sebaiknya dilakukan secara berputar, rotasi searah jarum jam. Atau kalau misalnya teman-teman menebus resep insulin pen di apotek, nanti dari apotekernya akan memberikan kertas rotari. Jadi teman-teman bisa menyuntikkan sesuai dengan titik pada kertas rotari itu. Jadi nanti juga kayak teman-teman tidak perlu lupa, tadi terakhir di mana ya disuntiknya, seperti itu. Lalu teman-teman perlu saya tekankan juga di sini bahwa penggunaan jarum insulin pen itu
sebaiknya hanya dipakai sekali ya teman-teman, namun kalau misalnya tidak memungkinkan bisa dipakai maksimal 2-3 kali. Karena kalau misalnya terlalu lama dan terlalu sering dipakai, nanti jarumnya bisa menjadi tumpul dan akan menyebabkan rasa sakit ketika akan disuntikkan ke bagian tubuh yang akan kita suntikan, seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian penyimpanan. Nah, untuk penyimpanannya ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal cara penggunaannya, saat pertama kali akan digunakan, insulin pen ini harus disimpan di dalam kulkas, yaitu pada suhu 2-8 derajat Celcius. Ingat, di kulkas, bukan di freezer ya teman-teman, jangan sampai beku insulinnya. Nah, lalu untuk setelah penggunaan pertama itu, insulinnya ini bisa disimpan pada suhu ruang di tempat yang kering, terhindar dari jangkauan matahari langsung, apalagi terhindar dari jangkauan anak-anak. Karena kalau misalnya disimpan sembarangan, terus ada anak-anak, nanti kan takutnya dibuat mainan sama anak-anak, seperti itu. Lalu kalau misalnya peresepannya itu, teman-teman mendapatkan peresepan digunakan pada pagi atau siang hari, di mana teman-teman mungkin sedang beraktivitas di luar, itu teman-teman bisa membawa insulin pen ini kemanapun teman-teman pergi agar tidak melewatkan jadwal penyuntikan. Nah, lalu untuk yang terakhir itu adalah cara pembuangan. Nah, kalau cara pembuangan untuk jarumnya itu sendiri, kalau misalnya sudah digunakan lebih dari 2-3 kali, itu teman-teman bisa mengumpulkan jarumnya di wadah tertutup khusus yang tahan akan tusukan. Misalnya di kaleng atau misalnya di plastik yang keras, tapi ya yang keras seperti itu. Itu untuk memastikan bahwa jarumnya itu tidak keluar dan tidak tercecer. Dan juga kalau misalnya jarumnya itu sudah batasnya itu adalah 2/3 dari wadahnya itu. Jadi kalau sudah melewati 2/3 sebaiknya jarumnya itu dibawa kembali ke apotek untuk dimusnahkan seperti itu. Karena takutnya kalau misalnya wadahnya terlalu penuh, nanti malah bisa keluar terus tercecer seperti itu. Nah, selain itu, kalau misalnya insulin pen dan dan jarum-jarumnya tadi sudah selesai dipakai dan mau dibuang, itu sebaiknya teman-teman membawa ke apotek agar nanti pihak apotek yang akan memusnahkan insulin pen ini dan juga jarumnya seperti itu. Jadi tidak boleh dibuang di tempat sampah di rumah ya teman-teman, ingat seperti itu. Lalu, menurut sekian penyuluhan tentang penggunaan insulin dari saya dan juga penerapan dagu sibum. Mohon maaf. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di YouTube. Sekian dari saya dan apoteker Jessica. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, wah luar biasa sekali ya pemaparan materi tentang insulin pen yang disampaikan oleh apoteker Jessica dan apoteker Sharon ini. Nah, teman-teman, semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat menambah wawasan teman-teman ya, dan untuk pengetahuan baru yang sudah teman-teman dapatkan ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya kami persilakan untuk pemateri Salep Mata untuk menyampaikan materi kepada teman-teman semester 1 kita. Di sini waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator untuk kesempatannya. Halo teman-teman, semoga kalian masih semangat ya. Kita tiba di topik yang terakhir, yaitu topik mengenai penggunaan dagu sibu Salep Mata. Nah, di sini nantinya di pembahasan mengenai dagu sibu Salep Mata akan dibahas oleh saya atau apoteker Devi dengan rekan saya, yaitu apoteker Mita. Nah, seperti topik sebelumnya, nah kita akan belajar apa itu pengertian dari salep mata itu sendiri. Nah, salep mata itu sendiri merupakan salep steril untuk pengobatan mata yang mengandung basis salep yang sesuai, di mana dalam pembuatannya dilakukan dengan menambahkan bahan obat sebagai larutan steril atau sebagai serbuk steril yang termikronisasi dalam dasar salep steril dan hasil akhirnya dimasukkan secara aseptif ke dalam tubnya. Nah, kemudian tujuan utama dari penggunaan salep ini tuh apa sih? Nah, tujuannya sendiri itu salep mata sendiri merupakan suatu sediaan steril yang memiliki keuntungan untuk memperlama dari durasi
kontak obat dengan permukaan matanya. Nah, kemudian untuk fungsi dari salep mata ini sendiri yang merupakan sediaan steril, nah untuk itu sangat diperlukan untuk memperhatikan cara penggunaannya sih, karena dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari suatu terapi tersebut. Nah, setelah tahu pengertiannya, apakah di antara teman-teman sekalian ada yang pernah melihat obat seperti pada gambar? Boleh di next. Atau mungkin ada teman-teman sekalian yang pernah menjumpai salep mata? Hanya pernah lihat saudara saya menggunakan obat itu, Bu. Wah, menarik sekali kalau begitu. Nah, berhubung karena dari teman-teman belum ada yang pernah melihat ataupun hanya melihat melalui saudara-saudaranya saja, nah, saya akan membagikan mengenai pengalaman saya ketika praktik di instalasi farmasi terkait kesalahan dalam penggunaan obat salep mata yang sering kami temui. Nah, salep mata ini memiliki keunikan dibandingkan dengan salep kulit, di mana kemasan salep ini memiliki ujung tub yang lancip. Nah, banyak kasus yang saya temui di instalasi farmasi di rumah sakit kami, nah di mana pasien tersebut langsung ingin membeli salep mata ini hanya karena mengeluhkan adanya kotoran mata yang sedikit berlebih di ujung mata. Nah, pasien tersebut sebenarnya tidak membutuhkan salep mata ini karena hal tersebut merupakan respons normal dari tubuh dalam membersihkan mata kita dari partikel-partikel yang masuk ke dalam mata kita. Nah, lalu kapan sih pasien bisa menggunakan salep mata? Nah, salep mata ini hanya dapat digunakan oleh pasien pada saat mengalami infeksi mata dengan gejala mata merah, kemudian bengkak, iritasi, atau mengalami infeksi bakteri, di mana sebelumnya sudah diresepkan oleh dokter yang memeriksakan kondisi mata pasien tersebut. Ya, untuk edukasi akan saya lanjutkan. Selain itu, saya juga pernah menemukan kasus di mana dalam penggunaannya masih ada pasien yang belum mengaplikasikan obat dengan benar. Setelah saya menggali informasi dari pasien-pasien tersebut, ternyata pasien tersebut menggunakan salep mata dengan cara mengoleskan obat menggunakan ujung jari tangannya dan dioleskan di bagian mata yang salah, seperti di bawah maupun di atas kelopak mata. Itu salah ya teman-teman sekalian. Penggunaan salep mata yang benar dapat mempengaruhi efektivitas obat dalam menangani sakit yang pasien alami. Adapun cara penggunaannya yang benar yaitu, yang pertama, teman-teman bisa mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir untuk menjaga sterilitas dari salep mata yang hendak digunakan. Lalu yang kedua, teman-teman bisa membuka penutup salep matanya dan hindari tangan pasien untuk menyentuh ujung tub ini. Lalu hal tersebut dilakukan untuk menjaga sterilitas dari obat salep mata, agar tidak muncul infeksi mata yang lebih parah. Lalu yang ketiga, untuk memposisikan diri dengan benar, yaitu dengan menengadahkan kepala ke belakang, lalu tarik kelopak bawah mata pasien menggunakan jari telunjuk, sehingga kelopak mata akan membentuk seperti sebuah kantong. Lalu pasien dapat mengarahkan ujung tub ini dengan tangan lainnya ke kelopak mata sedekat mungkin tanpa menyentuhkan ujung tub ke bagian kantung mata pasien. Mengapa hal tersebut harus dilakukan? Hal tersebut dilakukan untuk mencegah ujung tub obat ini terkontaminasi oleh bakteri dari bagian mata pasien.
Nah, pasien tersebut dapat langsung mengeluarkan salepnya kurang lebih sepanjang 2 cm dan dapat mengoleskannya di bagian dalam kantung kelopak matanya. Lalu pasien dapat mengedipkan mata secara perlahan, lalu menutup mata kurang lebih selama 1-2 menit, lalu menggerakkan matanya ke kiri, ke kanan, dan juga ke atas dan ke bawah untuk meratakan obat salep matanya. Setelah itu pasien dapat membersihkan salep yang berlebih pada mata pasien menggunakan tisu. Dan saya sarankan untuk tidak melakukan aktivitas terlebih dahulu karena pandangan mata pasien yang menggunakan salep mata ini akan sedikit kabur. Lalu setelah penglihatan pasien sudah mulai jelas, pasien dapat membersihkan ujung tube tersebut dengan tisu dan dapat menutup kembali kemasan obat ini. Dan yang terakhir, pasien harus mencuci tangannya untuk membersihkan sisa salep yang menempel pada tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Untuk penyimpanannya, mungkin Apoteker Devi bisa menjelaskan. Nah, setelah itu bagaimana cara menyimpannya? Nah, untuk penyimpanannya sendiri, obat salep ini disimpan di ruangan sejuk dengan suhu 2-25 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat dan terhindar dari paparan cahaya matahari secara langsung. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan salep mata ini. Yang pertama itu, salep mata hanya dapat digunakan selama 30 hari setelah salep mata itu digunakan atau setelah salep mata dibuka dari kemasannya. Nah, kemudian kenapa sih hanya 30 hari? Karena selebihnya dikhawatirkan akan meminimalkan adanya penurunan kualitas dari salep tersebut. Nah, selanjutnya, salep mata ini juga hanya dapat digunakan secara pribadi atau dalam konteks salep mata ini hanya dapat digunakan satu orang saja. Nah, untuk itu teman-teman dihimbau untuk nantinya mengedukasi pasien untuk menggunakan salep mata ini hanya untuk individu. Jadi apabila mau di-sharingkan dengan keluarganya, itu harap lebih di warning atau diperhatikan lagi seperti itu. Nah, selanjutnya salep mata sendiri yang sudah habis atau kadaluarsa atau melewati masa simpan 30 harinya harus dibuang dengan cara yaitu memisahkan obat dari kemasannya, kemudian dicampurkan ke dalam dengan tanah dan kemudian dilanjutkan melepaskan etiket dari tub dan tutup dari tub dengan mencoret etiketnya. Selanjutnya menggunting tub salep terlebih dahulu dan membuang secara terpisah dari tutupnya ke tempat sampah. Nah, apabila teman-teman kesulitan dalam melakukan hal tersebut atau masih bingung, teman-teman bisa membawa salep mata yang sudah kadaluarsa atau melewati masa 30 hari yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman bisa membawa salep mata tersebut ke apotek untuk dibantu untuk membuangnya. Seperti itu. Saya kembali lanjutkan ke Apoteker Nita. Mungkin ada tambahan? Ya, gimana teman-teman? Mudah kan untuk memahami dagu sibu sediaan salep mata? Semoga edukasi ini hasilnya dapat benar-benar diterapkan dengan baik ya sama teman-teman semua. Dan sekian edukasi mengenai salep mata dari saya dan juga Apoteker Devi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Apoteker Nita dan Apoteker Devi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan apoteker lainnya yang telah menyampaikan materi dagu sibu kepada teman-teman semester 1 Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Semoga materi yang telah disampaikan tadi
dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sudah mengikuti penyuluhan special device pada hari ini. Tak terasa ya teman-teman, kita telah di penghujung acara. Saya akan menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Jangan lupa dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Mohon maaf bila ada salah kata atau hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terakhir, saya ucapkan selamat Hari Apoteker Sedunia. Baik, sekian presentasi dari kami, pemaparan materi dari kami mengenai edukasi Dagu Sibu Special Device. Terima kasih.